Sama seperti saya ambil pakaian putih ini, tali sudah disediakan, disiapkan, tinggal saya pakai aja. Cuma banyak orang nggak mau pakai. Ambil, kenakan, tapi seluruh. Saudara, kalau konteks orang Roma dulu, seorang tidak karena nggak punya mentalitas berperang. Mereka mentalitas pecundang. Tapi ambil seluruh. Nggak bisa hanya ambil ketopong, nggak bisa hanya ambil perisai, nggak bisa hanya pakai kasutnya, tapi yang lain nggak diambil, saudara. Nggak pakai ikat pinggangnya, nggak siap. Nggak punya mental berperang. Itu mental pecundang. Maka nggak boleh ikut ambil bagian. Tapi saudara ketentuan kata ayat ini, mentality warrior. Bukan saja dia berdiri tegap, siap maju, ada di medan laga, siap bertarung, teguh hatinya. Tapi dia mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Lihat apa saja perlengkapan senjata Allah itu. Yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Ayat 13. Disinilah kita harus memiliki kapanpun, dimanapun, kayak manapun situasinya, ikat pinggang itu harus tetap ada. Ikat pinggang kebenaran. Kenapa? Karena si jahat itu, iblis itu, si musuh kecil itu, memang kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, dia akan terus menghancurkan kita. Menyerang kita. Maka namanya ikat pinggang kebenaran, itu harus tetap. Itu betul-betul identity. Betul-betul hidup dalam kebenaran, betul-betul menjalani kebenaran, itu betul-betul ini. Saudara kasih Tuhan, memang faktanya saudara saya adalah orang berdosa. Kata firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 12, 13, 14, tidak ada seorang pun benar. Tidak ada seorang pun yang benar. Tapi bukankah kata firman Tuhan Roma 5 ayat 8 dan 9, kita telah dibenarkan dalam Kristus Tuhan. Kita bisa menjadi orang benar. Telah dibenarkan. Karena kita telah dibenarkan, dan puji Tuhan, ada roh suci, roh kebenaran yang hidup dalam hidup kita. Bahkan ada firman kebenaran. Betul-betul firman kebenaran. Yang membuat kita bisa dimampukan oleh roh suci, hidup dalam kebenaran, menjalani kebenaran, dan terus dalam kebenaran. Dan namanya kebenaran itu konsisten. Dulu dia kebenaran, sekarang kebenaran, besok itu kebenaran. Jangan ditolerir. Jangan coba kebenaran itu dibenar-benarkan. Jangan coba kebenaran itu dimodernkan. Jangan coba kebenaran itu direvisi. Jadi nggak benar, saudara. Yesus katakan, akulah kebenaran. Dan kata Ibrani 13 ayat yang kelima, Yesus tidak pernah berubah. Ayat 6, dulu sekarang selama-lamanya. Kebenaran itu nggak boleh berubah. Saya kasih contoh sederhana, saudara ya. Satu kali, saudara, ada hamba Tuhan yang sudah senior, umur 70-an, 75, 80, saudara. Mereka ketemu, dan ada pemimpin KTB mereka, kelompok tunggu bersama mereka. Satu kali dia pakai alat piano, dia tekan piano. Orang teriak A. Dulu itu nada A. 3 tahun lalu nada A. Sekarang nada A. Besok nada A. Besok lagi nada A. Dia tekan nada C. Dulu itu C nadanya. 3 tahun lalu C. Tahun lalu C. Sekarang C. Besok C. Terus C. Jangan direvisi. Biar tetap C. Tapi tekan nadanya bukan C. Tapi tetap C. Gitu ya. Gak bisa, saudara. Kebenaran itu harus konsisten. Kebenaran betul-betul jadi kebenaran. Saudara betul-betul hidup di kebenaran. Karena faktanya sekali lagi Tuhan sudah membenarkan kita. Dan ada roh kebenaran sejak kita lahir baru Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ada roh kebenaran, kata Yohanes pasal 16 ayat 13. Kita terus bisa berjalan dalam kebenaran. Dan ada firman kebenaran yang bisa terus kita hidupi. Dan kita hidupi. Terus dalam kebenaran. Sekali lagi, tolong jangan direvisi kebenaran. Tolong jangan dimodernkan kebenaran. Ya itu kan dulu Pak Richard, sekarang enggak. Saya sedih hari ini, saudara, baca satu berita yang namanya seorang ada dulu model, maafkan saya, saudara, dia apa? Dia bikin baju, apa namanya? Bikin baju. Ya tiba-tiba dia jadi perempuan, saudara. Udah jadi perempuan dia sekarang, mungkin tahu namanya ya. Dia jadi perempuan,
Dia punya kekasih, katanya laki-laki. Ini dulu laki-laki, dia jadi perempuan, dia punya kekasih. Dan gak lama lagi nikah. Dan dia berkati nikah. Aduh, kacau. Kebenaran direvisi, saudara, sama gereja. Nggak bisa dong, saudara, ya. Minta tolong kebenaran. Saudara masih ingatkah Musa ketika mau masuk medan pertarungan? Tuhan katakan, stop, tanggalkan kasutmu. Tuhan mau hidup dalam kesucian. Kebenaran. Yang namanya Yosua, ketika dia mau maju memenangkan pertarungan, menaklukkan tembok Yeriko, Tuhan katakan, stop, tanggalkan kasutmu. Hidup dalam kebenaran, saudara. Ikat pinggang kebenaran. Serius dalam kebenaran. Dan kalau kita pernah jatuh, hampirilah sang kebenaran. Dan dia akan membenarkan kita lagi. Lalu biarkan roh suci, roh kebenaran itu mengendalikan kita. Dan renungkan firman Allah, hidupilah kebenaran itu. Terus hidupi kebenaran. Mentality barrier. Dia ambil ikat pinggang kebenaran. Terus, saudara. Maaf waktu kita ya. Yang kedua, bukan saja berikat pinggang kebenaran. Tapi apa katanya? Berbaju zirakan keadilan. Ini perlengkapan senjata terbuat dari lempengan besi, saudara. Dari leher sampai perut, saudara. Kadang-kadang juga dia bukan saja lempengan besi, tapi rantai logam. Ini menutupi. Karena kita tahu di sini letak betul-betul sasaran-sasaran yang paling, namanya jantung, namanya hati. Itu sasaran yang bisa mematikan sekali. Maka dilindungi, saudara. Saudara kasih Tuhan, coba perhatikan bagian ini. Ini bicara memang simbol perlindungan Allah terhadap jiwa kita, emosi kita, pikiran kita, kehendak kita. Baju zirah orang percaya adalah Kristus yang telah mengalami keadilan Allah di Bukit Golgota. 2 Korintus 5 ayat 21. Kita dapat mengalami penuh keadilan dalam Kristus. Efesus 4 ayat 24. Dan kita pun dapat bertindak adil akhirnya. Kita kenakan jubah keadilan. Karena ada Kristus sudah mati, sudah mengalami keadilan Allah, maka kita betul-betul sudah mengalami betul-betul keadilan Kristus. Kita bisa penuh dalam keadilan Kristus. Fakta pengalaman si musuh memarahi kita, dan faktanya kita pernah jatuh. Fakta betul nggak ya? Pernah jatuh ya? Oh, belum. Tunggu tanggal mainnya. Ya. Maaf Pak Pendeta, waktunya sudah habis ya. Oke. Boleh 5 menit lagi. sebentar aja. Oke. Ya. Ya, kita pernah jatuh, dan seringkali kalau kita sudah jatuh, iblis pun mendakwa, menuduh kita. Akhirnya kita pun emosi kita labil, stres, jiwa kita tertekan, pikiran kita lumpuh, kehendak kita lumpuh. Nggak mau lagi melayani, nggak mau lagi menghampiri Allah, nggak mau lagi terlibat lagi, apalagi bawa jiwa-jiwa. Tapi yuk saudara, bukankah Yesus itu sudah mengalami keadilan Allah? Saudara jangan biarkan saudara mau dituduh lagi, didakwa lagi. Hampiri tata kasih karunia-Nya, mengalami keadilannya, lalu bergerak lagi menyatakan keadilannya. Terus yang ketiga, kenakan apa saudara? Kenakan kaki berkasutkan kerelaan beritakan Injil. Senang, Regina tadi sudah share, dia rela men-sharingkan Tuhan. Karena kasut itu saudara itu membuat kita jalan, karena zaman dulu ada jebakan-jebakan paku-paku, benda-benda tajam, atau jalan begitu cadas. Kalau nggak pakai sepatu, tidak pakai kasut yang dari logam itu, lalu tidak rela, nggak mungkin bergerak. Ini senjata. Yang keempat, perisai iman. Itu perisai yang melindungi. Kapanpun itu, pegang terus. Yang seterusnya, ketopong keselamatan. Ini bukan keselamatan masuk surga, saudara. Ini bicara pikiran kita harus dipenuhi, harus menjadi kata ketopong di bagian kepala. Ini betul orang Kristen harus nggak boleh bodoh, cerdas, berakal, tahu doktrin yang kuat, kebenaran kuat, sehingga dia punya pengharapan yang begitu mulia. Terus pedang roh, mulai berani menyerang, mulai bergerak. Terus saudara kasih Tuhan, yaitu penutupnya milikilah energi. Energi itu apa? Doa. Kita nggak mungkin bisa berdiri tegap kalau nggak ada energi. Kita nggak mungkin bisa pegang semua senjata kalau nggak punya energi. Energi itu digambarkan berdoa setiap waktu. Segala doa permohonan, berdoa dalam roh, berjaga-jaga, bertekun, berdoa. Energi. Tuhan memberkati saudara.